Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Ar-Riqaq. Itu kumpulan hadis-hadis yang melembutkan hati. Kita masih dalam bab sifatil jannati wan nar, tentang sifat surga dan neraka. Kita masuk pada hadis yang ke 6 ya, atau kelima atau ke-6 ya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Muadz ibnu Asad qala hadatsana Al-Fadl bin Musa qala hadatsana Al-Fudail an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam bersabda ma baina mankibail kafiri masiratu thalathati ayamin lirakibil musri'. Sungguh jarak antara dua pundak seorang kafir yang di neraka jahanam, jaraknya sejauh 3 hari perjalanan yang ditempuh oleh pengendara yang cepat. Hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya tubuh orang-orang kafir akan dijadikan besar pada hari kiamat kelak. Kita tahu bahwasanya pada hari kiamat kelak terjadi proses pembangkitan dan manusia akan dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik penghuni surga maupun penghuni neraka jahanam. Allah berfirman, "Walaqad alimtum nash'atal ula." Walaqad antum nasyatul ula. Sungguhnya kalian telah mengetahui an-nasyatul ula. Nasyatul ula itu adalah penciptaan yang pertama. Kita tahu bahwasanya manusia diciptakan dengan pertemuan air mani dengan sel ovum, kemudian menjadi janin, kemudian lahir sebagaimana yang kita ketahui. Nah, di sana ada an-nasyatul ukhra, yaitu penciptaan yang lain yang disebut dengan i'adah, pengulangan. Yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Walladzi yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Dialah Allah yang memulai penciptaan dan dia akan mengulangi lagi. Sehingga dalam proses kebangkitan ada namanya al-i'adah, pengembalian, tetapi ada an-nash'ah al-ukhra, yaitu proses yang berbeda. Makanya pendapat yang benar tentang kebangkitan manusia bahwasanya ada dari jasad mereka yang akan dikembalikan, ya meskipun sudah berubah menjadi tanah, mengalami proses kimia, mudah bagi Allah untuk mengembalikan kembali. Tetapi ada proses. Makanya disebutkan di hari kiamat kelak, setelah hari kiamat maka akan Allah turunkan air hujan kamani rijal, seperti air mani. Kemudian masuk ke dalam tanah mengenai ajabuz zanab, itu bagian dari tulang ekor manusia yang tersisa. Kemudian mulai tumbuh menjadi manusia yang baru, kemudian mereka bangkit dari tanah, mereka dibangkitkan. Maka manusia pada hari kiamat kelak mereka tidak seperti yang sekarang. Memang ada percampuran antara bahan dari tubuh yang sekarang tetapi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka bisa melihat apa yang mereka tidak bisa lihat sekarang. Sekarang kita enggak bisa lihat jin, kita enggak bisa lihat malaikat, kita juga enggak kuat. Nanti hari kiamat berbeda. Manusia diletakkan di bawah terik matahari dengan jarak 1 mil, mereka mampu untuk bertahan meskipun matahari sangat panas. Kemudian juga penghuni neraka akan melihat iblis, bahkan berbincang-bincang dengan iblis. Penghuni surga akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan di antara puncak kenikmatan di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang manusia tidak mampu, jangankan melihat matahari, melihat orang ngelas aja dia enggak mampu. Karena kemampuan mata dia melihat terbatas. Nanti hari kiamat semua dimodifikasi. Di antaranya penghuni surga akan dirubah tingginya menjadi setinggi Nabi Adam. Kata Nabi SAW bahwasanya penghuni surga ala surati abihim Adam. Tuluhu situna dhira'an. Sungguhnya penghuni surga akan masuk surga dalam bentuk nenek moyang mereka Adam alaihissalam. Tingginya 60 hasta. Satu hasta segini. Berarti kalau 60 hasta kira-kira 30 meter tingginya penghuni surga.
Kemudian usia mereka dibuat muda yaitu 33 tahun. Wajah mereka dijadikan tampan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wanita yang masuk surga dijadikan cantik, dirubah tetapi masih tersisa ciri khas, tetap diketahui mana paijo, mana paimin, tetap berbeda. Mana juminten, mana suminem, tetap berbeda. Tetapi dijadikan lebih apa? Tampan dan lebih cantik. Ini penghuni surga dan mereka diberi kemampuan untuk melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak. Ketika di bumi Nabi Musa tidak bisa lihat Allah, Nabi Muhammad tidak bisa lihat Allah. Ketika Nabi Musa di Bukit Tursina, Nabi Musa minta, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbku, biarkan aku melihat engkau. Aku ingin lihat engkau. Nabi Musa rindu karena dia sudah berbicara langsung dengan Allah. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah berbicara langsung, dia mendengar suara Allah dan dia merasa bahagia, maka dia ingin melihat Allah. Maka Allah berkata, "Lan tarawni." Kau tidak bisa lihat aku. Kau tidak punya fisik yang mampu melihatku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarawni. Tapi lihatlah kepada gunung. Kalau dia masih kokoh, kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah bertajalli menampakkan dirinya pada gunung, maka gunung pun hancur dan Musa pun pingsan, tidak mampu. Karena kita memang tidak diciptakan di bumi ini untuk mampu yang seperti itu. Ya. Kemudian Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ketemu dengan Allah tanpa Jibril. Jibril mundur, Nabi sendiri untuk menerima perintah Allah langsung terkait dengan salat 5 waktu. Saking dekatnya sampai dalam hadis Abu Dzar dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu?" Kata Nabi, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana aku bisa melihatnya? Rasulullah tidak mampu juga melihatnya. Makanya Rasulullah berkata, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah, ilmuilah, kalian tidak bakal bisa melihat Rabb kalian, tidak bakal bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, dibangkitkan dengan modifikasi baru, kalian bisa melihat. Jangankan dibangkitkan, ketika orang meninggal saja, meninggal, ruh dicabut, Allah berkata, "Fabasarukal yauma hadid." Maka pandangan engkau pada hari ini tajam. Orang kalau sudah meninggal dia pandangannya tajam, dia bisa melihat ini, bisa melihat anu, bisa melihat malaikat dan macam-macam. Bagaimana lagi tatkala hari kebangkitan? Maka maksud saya, penghuni neraka dimodifikasi, penghuni surga juga dimodifikasi, dijadikan tinggi 60 hasta, dijadikan tampan, dijadikan cantik, dijadikan tidak lapar, dijadikan tidak haus, dijadikan tidak buang kotoran. Ahlul jannah la yabulun wa la yataghawatun wa la yantakhitun, tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Kemudian tidak ingusan, wanita juga tidak haid, tidak nifas, tidak melahirkan, semua dimodifikasi. Sebagaimana penghuni surga dimodifikasi, penghuni neraka juga dimodifikasi, tubuh mereka diperbesar. Saking besarnya sampai dalam hadis kata Rasulullah SAW, kita iman ini semua masalah gaib. Kata Nabi, "Ma baina mankibail kafiri masiratu salasati ayyam." Jarak antara pundak orang kafir dari yang satu ke yang lain sejauh 3 hari perjalanan bagi kuda yang dikendarai dengan cepat, yaitu pengendara yang berjalan dengan cepat. Entah berapa kilo. Besar sekali. Dan ini ada 2 faedah disebut oleh para ulama. Kenapa tubuh orang kafir diperbesar, sementara tubuh penghuni surga tidak? Penghuni surga cuma berapa? 60 hasta, 30 meter seperti Nabi Adam alaihissalam. Penghuni neraka kenapa diperbesar? Ada yang mengatakan dua hal. Pertama, karena neraka ingin dipenuhi, ya. Makanya yauma naqulu li jahannam halim talati, kata dalam surat Qaf, kata Allah pada hari tersebut kami berkata kepada neraka, halim talati, sudah penuh belum? Fataqulu hal min mazid, kata neraka ada tambahan enggak? Ada tambahan enggak? Dalam hadis juga ishtaqatin naru ila rabbiha. Neraka melapor kepada Allah, mengeluh. Ya Rabbi, akala ba'dhi ba'dha. Sebagian aku menghantam memakan yang lain. Jadi neraka saking api menyala tidak ada isinya, dia saling apa? Hantam-hantaman, saling makan satu dengan yang lainnya. Maka dia minta untuk diisi, untuk dia apa? Isi supaya neraka itu dipenuhi. Karena neraka sangat luas. Neraka sangat apa? Luas. Saking luasnya makanya disebutkan dalam hadis, bahkan
Matahari dilemparkan dalam neraka, rembulan dilemparkan dalam neraka. Di antara fungsi agar neraka cepat penuh adalah Allah menjadikan penghuni neraka apa? Besar badannya. Besar badannya. Sampai jarak pundak satu dengan pundak yang lain sejauh 3 hari perjalanan untuk kendaraan yang berlari cepat. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan agar mereka disiksa dengan detail. Sehingga seluruh bagian tubuh mereka, sel-sel mereka disiksa dengan detail. Makanya ketika Allah sebutkan tentang neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala, allati tattali'u 'alal afidah. Sungguhnya api tersebut masuk ke jantung. Jadi bukan bakar cuma di luar aja, tapi langsung masuk ke dalam sampai sel-selnya. Sel yang kecil jadi apa? Jadi besar. Sehingga semua dibakar secara detail. Ini di antara dua hikmah yang disebut oleh para ulama kenapa penghuni neraka jahanam dijadikan besar oleh Allah pada hari kiamat kelak. Baik. Sepertinya ada hadis sebelum itu ya. Sebentar, coba saya cek dulu. Ya, mohon maaf ada satu hadis kelewatan. Ada hadis sebelum itu. Saya bacakan. Al-Imam Bukhari berkata rahimahullah, qala haddatsani Abdullah bin Muhammad qala haddatsani Muawiyah bin Amr qala haddatsana Abu Ishaq an Humaid qala sami'tu Anasan yaqul, aku mendengar Anas bin Malik berkata, usiba Harithatu yauma Badrin wa huwa gulamun. Ada seorang sahabat masih remaja namanya Harithah terkena panah pada hari perang Badar dan dia masih remaja. Faja'athu ummuhu, maka datanglah ibunya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibunya berkata, faqalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad arafta manzilata Harithata minni. Ya Rasulullah, engkau telah tahu bagaimana aku sangat sayang kepada putraku Harithah. Fa iyyaku fil jannati asbiru wa ahtasib. Kalau ternyata dia masuk surga gara-gara kena panah mati dalam perang Badar, maka aku akan bersabar dan aku akan mengharap pahala. Wa in takunil ukhra tara ma asna. Tapi kalau ternyata Allah mentakdirkan yang lain, maksudnya kalau dia ternyata masuk neraka, tidak di surga, maka aku akan melihat apa yang aku lakukan. Itu aku akan bersedih sebagaimana dilakukan oleh banyak orang. Siapa yang tidak sedih anaknya divonis masuk apa? Neraka. Faqala, maka Rasulullah berkata, "Wai haki aw habilti, kasihan engkau, apa kau tidak tahu? Apa kau tidak ngerti? Aw jannatun wahidatun hiya, apakah dia hanya mendapatkan satu surga saja? Innaha jinanun katsiratun." Sungguhnya surga banyak, surga itu banyak. Wa innahu lafi jannatil firdaus. Engkau mengira surga cuma satu, surga itu banyak. Dan sungguhnya putramu Harithah sedang berada di atau masuk ke dalam surga Al-Firdaus. Hadis ini kisah tentang seorang remaja namanya Harithah. Dia punya ibu namanya Rubaiyah bintun Nadhr. Rubaiyah bintun Nadhr ini tantenya Anas. Anas namanya kan Anas ibn Malik ibn Nadhr. Anas bin Malik ibn Nadhr. Tapi Malik bin Nadhr bapaknya Anas kafir. Malik bin Nadhr apa? Kafir. Kemudian juga ada pamannya namanya juga Anas bin Nadhr. Dan dia punya tante namanya Rubaiyah bintu An-Nadhr. Rubaiyah bintu An-Nadhr. Dan Rubaiyah ini punya putra namanya Harithah. Harithah ini dia ikut dalam perang Badar, tapi karena dia mungkin masih remaja, dia tidak masuk dalam pasukan perang. Dia nudhar, dia hanya mengawasi dari jauh. Tugas dia mengawasi, kasih informasi. Jadi bukan langsung yang ikut apa? Perang. Ketika dia sedang minum dari haud, dari air yang ditampung oleh kaum muslimin ketika perang Badar, kaum muslimin menguasai sebuah sumur. Kemudian sumur-sumur yang lain mereka rusakkan agar tidak bisa diambil airnya oleh Abu Jahal CS. Nah, air yang ada di sumur ini ditampung dalam suatu danau kecil, yaitu tampungan. Jadi tugas dia bukan perang, tapi dia ngawasin. Ketika dia sedang minum air dari tampungan air yang dibuat oleh kaum muslim dalam perang Badar, tiba-tiba ada anak panah mengenainya. Maka dia pun meninggal.
Di sinilah ibunya mungkin ragu karena dia bukan meninggal dalam medan apa? Medan perang. Tapi dia hanya tugas di belakang, bukan dalam medan pertempuran terus meninggal. Bukan sedang berperang di panah, tidak. Dia tidak tahu juga sahmu gharbin, tidak tahu nih atau sahmun gharib. Ini tidak tahu siapa yang panah. Tahu-tahu datang panah karena dia kemudian meninggal dunia. Maka ketika itulah dia datang kepada Nabi. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah tahu bagaimana kedudukan putraku di hatiku. Kabarkanlah kepadaku, dia ini di surga atau di tempat satunya." Tempat satunya berarti di mana? Di neraka. Kalau dia di surga, maka aku akan sabar dan berharap pahala. Tapi kalau dia di tempat yang lain, engkau akan melihat apa yang akan aku lakukan. Itu aku akan bersedih. Sebagaimana wanita-wanita lain bersedih kehilangan putranya. Maka Rasulullah tegur, "Wahai haki, awahabilti, kasihan engkau wahai sang ibu. Apa kau tidak tahu? Ajannah awajannatun wahidatun. Ya, emang surga itu cuma satu. Surga itu cuma satu sehingga yang masuk terbatas. Surga tidak satu. Innaha jinanun katsira. Surga itu banyak. Sungguhnya putramu itu fi jannatil firdaus, sedang berada di surga firdaus. Jadi ini menunjukkan akan keutamaan peserta perang Badar. Ini bukan peserta perang, cuma tugas bagian belakang saja masuk dalam surga firdaus. Bagaimana lagi yang perang di dalamnya? Makanya para sahabat yang paling mulia adalah para peserta perang Badar. Para sahabat yang paling mulia adalah para peserta perang Badar, jumlah mereka 315 orang. Ya, baik yang hidup maupun yang meninggal dalam perang tersebut. Adapun sabda Nabi SAW, "Innahu lafi jannatil firdaus." Sungguhnya dia sedang berada di surga firdaus. Jannah secara bahasa maknanya adalah pohon-pohon yang lebat, saking lebatnya sampai dempet-dempetan, sehingga kalau dilihat dari luar, kalau jannah itu banyak pohon sampai kita tidak tahu apa di balik pohon-pohon tersebut. Itu namanya jannah. Adapun kebun yang kosong itu tidak dikatakan apa? Jannah. Jannah itu kebun yang lebat sampai tertutupi oleh rangkaian pohon-pohon, sehingga di baliknya tidak kelihatan. Karena secara bahasa Arab, huruf jim, nun, tasdid, jim, nun, nun itu menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Seperti jin. Jin terlihat atau tidak? Tidak jin. Seperti junun, gila, yaitu akalnya tertutup. Jadi jim, nun, nun secara bahasa menunjukkan sesuatu yang tertutup. Seperti jin, sesuatu yang tidak tertutup sehingga tidak terlihat mata. Junun, gila, akalnya tertutup. Contohnya lagi, junnah. Junnah itu perisai, fungsinya untuk menutupi apa? Pejuang sehingga tertutup. Contohnya janin. Janin itu tidak terlihat dalam perut apa? Ibunya. Di antaranya jannah. Di antaranya apa? Jannah. Jannah itu pohon atau kebun atau taman yang situ banyak pohon yang lebat sehingga tidak terlihat apa di belakangnya. Nah, apa maksud Nabi SAW bahwasanya Harithah atau putra dari wanita tersebut di surga firdaus? Ada yang mengatakan maknanya adalah dia berada di surga tertinggi. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'altumullah, kalau kalian minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga firdaus. Fa innahu a'lal jannah." Karena surga firdaus surga yang paling apa? Tinggi. Ini pendapat. Bayangkan dia hanya tugas bagian belakang, bukan tim inti, sudah dapat surga firdaus. Bagaimana dengan tim inti yang perang dalam peperangan tersebut? Pendapat kedua, maksudnya di surga firdaus artinya surga bukan surga tertinggi, tapi ada surga yang namanya firdaus secara umum. Firdaus ada dua, ada firdaus yang tertinggi, ada firdaus yang biasa. Semua surga disebut juga dengan apa? Firdaus. Karena firdaus secara bahasa maknanya adalah lembah audiyatun fiha dhurubun minas thimar, yaitu lembah yang di situ ada berbagai macam tumbuhan. Ada anggur, ada korma, berbagai macam buah-buahan. Sehingga disebut surga firdaus itu surga yang dipenuhi dengan berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala." Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh maka bagi mereka surga firdaus. Surga firdaus ini bukan maksudnya surga tertinggi, tapi surga secara umum. Saya ulangi, firdaus bisa maksudnya surga tertinggi, bisa maksudnya adalah surga secara apa? Secara umum. Intinya Harithah masuk surga gara-gara dia punya peran dalam perang Badar padahal cuma
bagian belakang dan bukan mati dalam medan pertempuran, dia sedang minum kemudian dipanah, ternyata dia masuk surga. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Wa qala Ishaq bin Ibrahim, qala akhbarana al-Mughirah bin Salamah, qala hadatsana Wuhaib an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati la syajaratan yasiru raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Sungguhnya di surga ada sebuah pohon yang sangat besar sampai kalau ada orang naik kuda di bawahnya 100 tahun tidak selesai, tidak sampai pada ujung daripada naungan pohon tersebut. Sampai kata Nabi, la syajaratan yasiru raqibu fi dhilliha, ada orang naik kuda, naik kendaraan di bawah naungan pohon tersebut, yaitu dia rindang di bawah kerindangannya sampai 100 tahun belum sampai ujungnya. Besar sekali pohonnya. Di dunia enggak ada. Baru jalan 3 meter sudah selesai. Ini sampai setahun dan kita enggak tahu, surga enggak bisa kita bayangkan. Apalagi dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min syajaratin fil jannah illa wasaquha min dhahab. Tidak ada satu pohon pun di surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Seperti apa? Allah. Surga banyak hal yang tidak bisa kita bayangkan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, qawari min fiddatin qaddaruha taqdira. Maka para pelayan di surga menyediakan minuman dalam qawarir. Qawarir itu botol kaca. Tapi kata Allah, qawarira min fiddatin, kaca terbuat dari perak. Kita di dunia kita paham kaca, yaitu bening, bisa pecah, dan kita paham juga perak. Perak itu suatu logam yang putih, tapi tidak bening, namanya juga apa? Perak. Tapi di surga ada botol bukan dari kaca, tapi botol dari apa? Perak. Ya. Bening tapi dari perak. Wallahu alam seperti apa? Jadi banyak hal yang akal kita enggak sampai. Akal kita enggak sampai. Seperti saya sering bilang, Rasulullah sebutkan tentang bidadari, inna mukhasaqaiha yura mukhasaqaiha mi wara'i lahmiha minal husni. Sungguhnya bidadari itu terlihat sumsum betisnya di balik daging. Karena saking apa? Indahnya. Kalau kita bayangkan ada perempuan terlihat sumsumnya, masuk rumah, assalamualaikum habibi, kita kabur. Sumsumnya kelihatan. Sumsumnya kelihatan. Makanya Nabi bilang dalam hadis minal husni, karena saking apa? Cantiknya. Menurut saya otak kita suruh bayangin pasti salah. Coba untuk bayangin cewek cantik kelihatan sumsumnya. Ngeri. Udah pikiran macam-macam ya. Tapi Rasulullah jelaskan minal husni, karena saking apa? Cantiknya. Maka kalau kita bicara nikmat surga, kita hanya bisa dapat gambaran global. Persisnya seperti apa Allah? Di antaranya ada pohon yang naungannya, rindangnya begitu jauh sampai kalau ada orang naik kuda 100 tahun belum sampai pada ujung pohon tersebut. Buat apa pohon tersebut? Bagaimana bentuknya? Rindangannya seperti apa? Wallahu a'lam. Pokoknya di surga semuanya indah. Dalam hadis yang lain, lanjutan. Qala Abu Hazim, fahaddatstu bihi Nu'man ibna Abi Ayyash. Faqala haddatsani Abu Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati la syajaratan yasiru raqibu al-jawadu al-mudammaru yasiru raqibul al-jawadu al-mudammaru sari'u mi'ata amin ma yaqtu'ha. Sungguh di surga ada sebuah pohon yang di mana ada kuda al-jawad. Al-jawad itu kuda yang berlari kencang. Al-mudammar itu kuda yang diinapkan atau dipingit, kuda dipingit. Jadi mereka dulu orang Arab kalau mau lomba kuda, kudanya dipingit dulu. Dikasih makan sekitar 40 hari. Setelah itu mulai dikurangi, dibuat keringatan sampai dia tubuhnya jadi apa? Kuat dan langsing. Setelah itu suruh ikut lomba lari. Setelah itu suruh ikut lomba, namanya al-khail
al-mudammar, yaitu kuda yang dipingit, disiapkan untuk bisa ikut lomba pacuan kuda. Nah, disebut juga dengan kuda al-jawad. Al-jawad itu yang berlari kencang, as-sari yang cepat. Kalau kuda ini berpacu selama 100 tahun belum bisa sampai pada ujung rindangnya pohon tersebut. Surga luasnya. Neraka juga sangat apa? Luas. Makanya Allah ketika menyebut surga, Allah mengatakan jannatun arduha samawati wal ard. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita tahu dalam bahasa Arab, luas itu adalah panjang kali lebar, ya enggak? Luas itu panjang kali lebar. Nah, dalam bahasa Arab panjang namanya tul. Panjang bahasa Arab apa? Tul. Lebar ard. Lebar itu apa? Ard. Jadi ada tul, ada ard. Nah, dalam Al-Quran Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard. Surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Allah tidak menyebutkan panjangnya. Kata para ulama untuk menjelaskan bahwasanya surga itu sangat luas. Allah baru sebut saja tentang lebarnya sudah seperti langit dan bumi. Bagaimana lagi dengan apa? Panjangnya. Jadi jangan bilang surga udah penuh. Insya Allah nggak penuh. Yang penting kita amal soleh itu saja. Seperti ada Rasulullah cerita tentang orang yang terakhir masuk surga, keluar dari neraka dalam kondisi payah, merangkak, masih sempat terkena bekas-bekas neraka, kemudian dia berhasil lolos. Kemudian Allah berkata, "Idhhab ilal jannah." Pergilah kau menuju surga. Sampai dia di depan pintu surga, khuyyila ilai annaha, dikahayalkan kepada dia bahwasanya surga sudah penuh. Ya. Dia balik, ya Allah, wajadtuha mal'a. Ya Allah, surga udah penuh. Di pintu udah penuh. Idhhab ilaiha, pergi. Yukhayyalu ilaiha annaha mal'a, dibayarkan sudah penuh. Ya Allah, ya Rabbku, gimana surga udah penuh? Udah lolos dari neraka, mau surga sudah penuh. Padahal surga enggak penuh. Surga sudah enggak penuh. Maka Allah mengatakan innalaka dunya wa asyrata amsalihha. Kau ini akan mendapatkan surga seluas dunia bahkan 10 kali lipat. Jadi surga sangat luas. Pantas di surga ada pohon yang rindangnya bisa 100 tahun ditempuh tidak selesai-selesai. Berarti pohon tersebut sangat-sangatlah besar. Padahal yang menempuhnya adalah kuda al-jawad. Al-jawad itu kuda yang berlari kencang. Jamaknya adalah al-jiyad atau al-ajwad atau jamu'ul jama' al-ajawid. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan ketika orang-orang melewat sirat berbagai macam model. Ada kalbar, ada orang lewat sirat seperti cahaya kilat sampai. Ada yang seperti ar-rihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Ada yang ka'ajawidil khail, seperti kuda yang berlari kencang. Ada yang seperti onta yang berlari. Jadi tingkatan-tingkatan sesuai dengan amal seseorang. Tapi ada yang berlari melewati sirat seperti ajawidil khail, seperti kuda yang berlari dengan cepat. Jadi ini dalil bahwasanya surga itu sangat luas. Di antara bukti luasnya bahwasanya pohon di sana sangat lebar rindangnya sampai kuda yang berlari cepat 100 tahun pun belum sampai pada ujung pohon tersebut. Makanya setiap orang masuk surga pasti jadi raja. Allah berfirman, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Kalau engkau melihat di surga, kau akan melihat kenikmatan dan kau akan melihat kerajaan yang besar. Kenapa? Karena semua penghuni surga pasti jadi raja. Bagaimana tidak jadi raja? Daerah kekuasaan dia minimal seperti 10 kali bumi ini, luas. Belum bidadari, belum anak buah, belum kekayaan, belum. Enggak ada apa-apanya dengan raja-raja sekarang. Raja sekarang enggak ada menguasai dunia. Ada enggak raja dunia? Nah, raja Arab ada, raja Qatar ada, raja Dubai ada, raja Los Angeles juga ada. Tapi raja dunia enggak ada. Nah. Jadi dulu raja yang menguasai dunia enggak jangan. Raja-raja sekarang pun ya kemampuannya terbatas. Terkadang rakyatnya demo, terkadang rakyatnya ngamuk.
terkadang ketakutan. Tapi setiap penghuni surga pasti jadi apa? Raja. Pasti jadi raja. Bagaimana tidak, surga yang dia tempati begitu luas, luar biasa. Ada pohon di surga yang rindangnya sampai ditembus 100 tahun pun tidak sampai pada ujungnya. Tapi kita lanjutkan. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Aziz an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhuluna al-jannata min ummati sab'una aw sab'umi'ati alfin. Akan masuk surga dari umatku 70.000 atau 700.000. La yadri Abu Hazim ayyuhuma qal. Abu Hazim lupa mana yang dia ucapkan dan datang dalam hadis, apakah 70.000 ataukah 700.000. Yang benar berapa? 70.000. Mutamasikuna, yang mereka masuk surga saling berpegangan, saling berpegangan. Akhidun ba'dhum ba'dhan, saling berpegang satu dengan yang lainnya. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Tidak satu orang yang masuk di awal kecuali bersamaan dengan yang terakhir. Wujuhuhum ala suratil qamari lailatal badri. Wajah mereka seperti bentuk rembulan di malam purnama. Ini di antara dalil bahwasanya 70.000 orang pertama surga mereka masuk sekaligus. Jadi bukan satu di luar, tapi mereka masuk dalam bentuk horizontal, kemudian masuk bareng-bareng. Yang menunjukkan juga pintu surga yang mereka masuki sangat luas. 70.000 kalau di baris berapa? Berapa meter? Kalau satu orang lebarnya berapa kilo? Hah? Satu orang berapa kilo? Satu orang berapa meter lebar? Hah? Setengah? Kalau tingginya 30 meter seperti Nabi Adam, berapa meter kira-kira? Taruhlah 2 meter ya. Taruhlah 2 meter. 2 meter kali 70.000, 140.000. 140 kilo ya enggak? 140.000, 140 kilo. Taruhlah 140 kilometer. Bisa saja. Tadi ada daun aja yang ditempuh 100 tahun tidak ada ujungnya. Intinya pintu tersebut sangat luas sehingga bisa dimasuki sekaligus bersamaan. Ini salah satu sifat-sifat surga. Kemudian Allah mengatakan, atau Rasulullah bersabda, wujuhuhum ala suratil qamari lailatal badr. Wajah mereka seperti bulan purnama di malam, seperti bulan di malam bulan purnama. Ini dalil bahwasanya penghuni surga dirubah wajahnya. Saya bilang tadi, dijadikan tampan. Tidak ada penghuni surga yang wajahnya jelek, tidak ada. Tidak ada penghuni surga yang wajahnya pas-pasan, seperti sebagian antum. Ya, semua wajah apa? Ganteng, menarik. Karena orang Arab mengungkapkan keindahan dengan wajahmu seperti rembulan. Saking indahnya, berseri-seri, kemudian bercahaya. Jadi penghuni surga kalau perempuan pasti secantik-cantiknya, kalau laki-laki pasti setampan-tampannya. Hanya saja ciri khasnya tetap ada. Ibarat anak kecil kalau kita tahu wajahnya, ketika dia besar berubah enggak di wajahnya? Berubah, rahangnya berubah. Mungkin ada jengkolnya. Tapi kamu ini, iya benar, kamu dulu yang kecil. Masih ada ciri khasnya. Jadi penghuni surga, jadi yang kurang ganteng jangan sedih. Insya Allah kalau dia soleh masuk surga pasti jadi apa? Jadi ganteng. Ibu-ibu juga kalau suaminya kurang ganteng jangan sedih. Ayo masuk surga, nanti jadi ganteng luar biasa. Jadi ganteng. Bapak-bapak istrinya kurang cantik juga jangan sedih. Nanti kalau istrinya masuk surga super cantik. Lebih cantik dari bidadari dunia yang sekarang ada. Syaratnya harus masuk apa? Surga. Sehingga jadi bidadari surga. Tapi kalau perempuan ngomel, ngamuk, teriak-teriak, bidadari dari gua hantu. Oleh karenanya hidup ini sabar. Karena tubuh akan dimodifikasi menjadi tampan, menjadi cantik. Jadi di antara 70 orang surga tanpa adab dan tanpa hisab, mereka masuk surga di luar karena mereka tidak dihisab. Mereka punya amal soleh yang luar biasa sehingga mereka tidak dihisab, sehingga mereka masuk surga apa? Di luar. Tapi hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata rahimahullah, qala hadatsana Abdullah bin Maslamah qala hadatsana Abdul Aziz an abihi an Sahal an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal jannati la yatarawna al-ghurafa fil jannati kama tatarawna al-kawkaba fis sama'.
Sungguhnya penghuni surga benar-benar la itu lamu taukid, benar-benar akan melihat al-ghuraf. Al-ghuraf itu surga yang lebih tinggi. Surga yang lebih tinggi. Fil jannah, di surga. Kama tatara'auna al-kaukaba fis sama. Sebagaimana kalian melihat bintang di langit. Bintang yang lihat ke atas, jauh. Bintang di atas. Kita dengan bintang jauh enggak? Jauh. Jauh. Dalam riwayat yang lain, qala Abi fahaddathtu Nu'man bin Abi Ayyash fa qala asyhadu la sami'tu Abu Sa'id yuhaddithu wa yazidu fihi. Bahwasanya ada tambahan. Rasulullah bersabda, "Kama tara'auna al-kaukabal ghariba fil ufuqi asy-syarqi wal gharbi." Ya, dalam riwayat al-ghabir ya. Sebagaimana kalian melihat bintang yang jauh yang di ujung cakrawala di timur maupun di barat. Jadi Rasulullah gambarkan bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Ini dari bahwasanya surga bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Surga bukan datar gini, ada satu, ada di atasnya lagi, ada di atasnya lagi. Nah, penghuni surga yang biasa-biasa, ini penghuni surga yang umumnya melihat ada ahlul ghuraf. Ahlul ghuraf itu penghuni surga yang lebih tinggi. Saking jauhnya tempat surga yang tingkatan di atasnya sampai melihat seperti ada bintang di ujung yang ghabir yang tersisa, sudah dia masih sisa satu di ujung timur atau ujung barat, jauh tapi masih bersinar. Saking jauhnya antara penghuni surga yang di sini dengan penghuni surga yang di atas. Ini di antara itu saya katakan tadi bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Makanya Allah sebutkan dalam banyak ayat bahwa surga bertingkat-tingkat. Seperti Allah sebut dalam surat Al-Waqiah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun." Dan orang selalu duluan dalam beramal saleh, duluan dalam beramal saleh, mereka itulah al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan ashabul yamin, ma ashabul yamin. Kemudian Allah sebutkan penghuni surga model kedua, ashabul yamin, itu golongan kanan. Jadi penghuni surga Allah sebutkan dua, ada al-muqarrabun, as-sabiqun, ada ashabul yamin. Ashabul yamin yang umum, al-muqarrabun yang dekat. Seperti Allah juga sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin. Ya, Allah mengatakan innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu wajhim nadratan na'im yasquna min rahiqin mahtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasul wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Kata Allah, ada al-abrar, ada al-muqarrabun. Dua tingkatan dalam surat Al-Mutaffifin. Al-abrar kata Allah, sungguhnya orang-orang al-abrar, orang-orang yang saleh, yang baik, ya. Innal abrar lafi na'im, dalam kenikmatan surga. Alal araqi yanzurun, mereka sedang berada di atas dipan-dipan sambil memandang. Ta'rifu wajhum nadratan na'im, kau melihat mereka bahagia. Kemudian setelah berkata, yusqauna mir rahiqin mahtum, mereka diberi minum dari khamar surga yang ditutup khitamuhu misk, ya. Kalau mereka minum, maka selalu diakhiri dengan bau minyak kasturi. Setelah itu berkata, wa mizajuhu min tasnim, khamar tersebut dicampur dengan tasnim. Apa itu tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim adalah mata air yang khusus diminum oleh al-muqarrabun. Jadi ternyata dua penghuni surga, al-abrar, minumannya khamar dicampur tasnim. Minuman yang al-muqarrabun tasnim murni. Mana yang lebih enak, campuran apa asli? Asli. Jadi Allah sebutkan bahwasanya untuk nikmat berbeda-beda antara tingkatan bawah dengan tingkatan atas. Yang bawah minum khamar tapi dicampur tasnim. Yang di atas tasnim tok dia minum, saking lezat daripada cuma campuran. Oleh karenanya penghuni surga bertingkat-tingkat. Allah sebutkan juga dalam surat, misalnya surat Ar-Rahman, kata Allah, waliman khaufa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takut dengan keagungan Allah dapat dua surga. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat surga tersebut. Setelah itu Allah sebutkan wa min dunihima jannatan, di bawahnya ada juga dua surga, tingkatan yang bawah. Makanya di antara contoh tingkatan surga dalam hadis ini, antara tingkatan satu sampai tingkatan berikutnya jaraknya seperti seorang melihat bintang, jauh sekali.
Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, lama bainahuma kama baina samai wal ard. Kata Rasulullah, tidak sama antara si fulan dengan si fulan. Di surga mereka berbeda. Jarak antara mereka berdua seperti antara langit dan bumi. Makanya kita itu berpacu dalam akhirat. Dunia ya udah kita gini-gini aja ya. Mau kaya-kaya sekalipun tidak signifikan. Ya. Teman kita naik mobil Lexus misalnya, kita naik mobil Avanza. Beda atau tidak? Jelas beda. Tapi tidak signifikan. Tidak terlalu beda-beda jauh ya. Ini belum tentu juga dia nikmat terus. Mungkin ada kita punya nikmat dia enggak dapat. Dia naik mobil Lexus tapi kena serangan jantung. Ini naik mobil Avanza cuma asam urat, aman. Maksudnya dunia ini kaya sekali enggak terlalu signifikan. Kalau kau ditawarin punya rumah luas, biasa-biasa aja juga, susah juga mau pergi harus naik mobil golf keluar rumah kan susah. Tinggal kita keluar rumah selesai, ketemu tetangga tetap lagi. Maksudnya tidak signifikan. Yang perlu kita saingan tuh di akhirat. Dunia ya bolehlah kita kaya, tapi tidak terlalu signifikan. Benar. Punya kawan misalnya kaya raya, belum tentu dia cepat tidur. Orang sudah pada tidur, malam dia masih sibuk telepon sana, telepon sini, koordinasi, telepon pejabat, cuma kerjaan banyak. Antum pulang tidur, utang besok aja baru bayar tidur. Benar. Udah mau lebaran, orang yang kaya pusing, gimana siapkan THR buat anak buah. Antum yang mau terima THR, gembira mau lebaran. Padahal yang kaya siapa? Yang kaya bos, tapi yang pusing bos. Karena dunia ini bolehlah orang kaya, tapi nggak terlalu signifikan. Benar nggak terlalu signifikan. Saya punya mobil Zenith. Ya mobil mewah. Saya sudah naik juga semua. Mobil ini saya sudah naik semua. Tidak terlalu signifikan. Beneran, tidak terlalu apa? Signifikan. Ya signifikan kalau kita buat safar mungkin signifikan. Tapi kalau cuma segini aja, ini nggak beda-beda jauh. Cuma style hidup aja. Jadi kalau punya duit silakan beli. Tapi maksudnya tidak terlalu signifikan. Saya punya teman punya rumah luas, masuk mewah, marmer semuanya. Enak pulang dari rumah tidur, nyalain AC tidur. Emang signifikan tempat tidur harganya 100 juta dengan harga 500 ribu? Tidak signifikan. Enggak sih, memang ada beda. Kita tidak mungkin ada beda. Ada beda atau tidak? Beda. Tapi kalau waktunya tidur. Yang tidur 100 juta mungkin nggak bisa ngorok, antum bisa ngorok. oleh karenanya kita itu harusnya bersaing dengan akhirat. Kalau akhirat jauh jaraknya. Antara langit dengan apa? Antara langit dengan bumi, jaraknya jauh. Makanya Allah ketika menyebut nikmat surga, Allah berkata, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Urusan surga bersaing. Kata Hasan Basri, kalau kau lihat orang punya dunia, jangan saingi dia. Bisa menang, bisa kalah kok. Kalau kalah, sakit hati. Dia beli mobil apa? Saya juga pengen beli. Dia mobil apa? Waduh, duit belum ada. Kan sakit hati. Kalau kau saingan dunia, nggak terlalu ini. Tapi saingilah akhiratnya. Itu berpacu dalam apa? Kita kalau mau akhirat tinggi tidak harus kaya raya. Siapapun bisa punya akhirat tinggi. Antum nggak punya duit, antum bisa berzikir, bisa bertasbih, antum bisa baca Quran. Emang orang yang bisa sholat malam cuma orang kaya? Orang miskin bisa sholat malam nggak? Bisa. Emang yang sholat duha hanya bisa orang kaya? Orang miskin bisa sholat duha nggak? Bisa. Emang yang baca Quran cuma orang kaya? Orang miskin juga bisa baca Quran. Emang yang bisa berzikir cuma orang kaya? Orang sehat aja yang bisa berzikir, sakit aja bisa berzikir. Emang hanya orang kaya bisa berbakti sama orang tua, berbakti orang tua semampumu. Kalau tidak punya duit, telepon, datang, pijit orang tua. Jadi kalau urusan akhirat, semua orang bisa melakukan. Itulah yang kata Allah, bersainglah, berlombalah, bersegeralah. Kita ini masih mikir pilih mobil ini, mobil mewah lagi, rumah lebih banyak, rumah lebih mewah. Besok sudah punya rumah, beli rumah besar lagi. Sibuk lagi ngurusin rumah ini, dijual, beli lagi yang besar, bangun lagi, cari tanah setahun, dapat tanah tawar-tawaran, beli, bangun, setahun bangunnya, kurang cocok, bongkar sini. Sampai teman saya bilang, Ustaz, istri saya sudah bangun, sudah punya rumah, bikin bangun rumah baru lagi. Rubah. Sekali rubah bisa 100 juta hilang. Sekali rubah bisa 100 juta hilang. Kurang bagus nih kamarnya, rubah lagi. Lama-lama istrinya dirubah.
Saya bilang kalau masih logis rubah. Enggak apa-apa karena yang menempati rumah siapa? Istri. Tapi kalau sudah boros, mubazir, buang-buang uang jangan, pertahankan enggak usah. Rumah beda-beda tipis. Yang perlu kita bersaing adalah surga. Oleh karenanya ikhwan, di sini surga bertingkat-tingkat. Bahwa ahlul jannah lebih rendah daripada ahlul ghuraf. Tetapi apakah Ustaz orang yang di bawah kemudian hasad kepada yang di atas? Jawabannya enggak. Enggak. Masing-masing merasa puas. Makanya kata Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati." Innal ladzina apa namanya? Firdausi nuzula. Kata Allah, "Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala." Sungguhnya orang beriman beramal saleh mereka mendapatkan surga Firdaus, kata Allah, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, la yabghuna 'anha hiwala, mereka tidak mau pindah. Jadi setiap orang di penghuni surga mereka sudah merasa apa? Puas. Makanya ketika ditanya, apakah penghuni surga bisa saling kunjungan? Sebagian ulama menjawab boleh, tapi yang di atas turun ke bawah, bukan di bawah naik ke atas. Yang di atas turun ke bawah. Intinya surga semuanya pasti bahagia, tetapi tentu status satu surga dengan yang itu berbeda. Kalau minuman saja berbeda, apalagi nikmat-nikmat yang lain. Baik, kita lanjutkan. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Gundar, qala hadatsana Syu'bah an Abi Imran qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allah taala li ahwani ahli nar adzaban yaumil qiyamah. Pada hari kiamat kelak Allah akan berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Yang paling ringan apa? Siksaannya. Kita tahu dalam riwayat yang lain penghuni neraka yang paling paling ringan siksaannya adalah seorang yang memakai yang ta'ilu bina'alaini min nar. Dia memakai sendal dari api. Atau ditaruh di bawah kakinya jamrah ala akhmusi qadamaihi. Kaki kan begini, terus ada yang naiknya, ditaruh apa? Bara api. Tidak membakar atasnya, cuma taruh di bawah api, tapi yaglibihi dimaguhu, otaknya mendidih. Gara-gara panas di bawah itu otaknya apa? Mendidih. Itu adalah neraka yang paling ringan. Tidak ada yang kuat ikhwan. Makanya disebut dalam suatu cerita ketika ada seorang lelaki tergoda. Dia nginap di sebuah rumah dan ternyata rumah situ ada seorang wanita. Kemudian di malam hari dia nyalakan lilin, kemudian dia bakar tangannya. Dia bakar lagi. Dia bakar lagi. Wanita lihat, ini laki-laki kenapa? Dia bakar lagi tangannya. Dia bakar lagi tangannya. Ternyata dia sedang berlawan dengan hawa nafsunya. Ingin menzinai sang wanita sementara dia takut, maka dia bakar apa? Tangannya. Setiap syahwatnya bergejolak, dia bakar tangannya. Kamu tidak kuat nyala lilin. Gimana lagi dengan nyala api neraka? Jahanam. Siapa yang kuat? Enggak ada yang kuat. Enggak ada yang kuat. Yang paling ringan cuma dikasih bara api, otaknya mendidih. Siapa yang kuat? Enggak ada yang kuat. Enggak ada yang kuat. Makanya ada kawan yang menasihati sebagian orang yang suka keluar negeri kemudian berzina. Zina di tanah air mungkin di tempat sendiri enggak enak, takut ketahuan, pergi zina keluar negeri. Maka dia bilang, ya akhi, dia tidak tuduh, tapi dia sindir. Dia bilang, kita tahu zina dosa besar. Kalau orang berzina, mungkin masuk neraka enggak? Orang berzina, mungkin masuk neraka enggak? Mungkin, dalam hadis banyak. Berzina disiksa, di alam barzah sudah disiksa, apalagi di akhirat. Mungkin enggak masuk neraka? Mungkin. Kata temannya mungkin. Baik, kalau mungkin masuk neraka, mungkin enggak 1000 tahun? Gara-gara zina sekali, 10 menit, 15 menit. Mungkin enggak masuk 1000 tahun? Mungkin. 100.000 tahun? Mungkin. Kita enggak tahu. 1.000.000 tahun? Mungkin. Neraka kan abadi. 1.000.000 tahun sedikit dibandingkan dengan abadi. Mungkin. Baru seorang mikir. Mau zina? Mungkin gara-gara zina masuk neraka. Mungkin masuk neraka mungkin 1.000 tahun. Ngeri. Ada seorang laki-laki itu ketika ingin tergejolak hatinya, hasratnya bergejolak, maka dia bakar jarinya. Takut. Sampai akhirnya dia tidak jadi. Tidak jadi.
Saya pernah sebut kisah ini. Akhirnya ternyata perempuan ini bapaknya guru mereka. Ketika keesokan harinya anaknya cerita, maka sang guru syekhnya berkata, "Mana murid-muridku? Coba angkat tangannya." Akhirnya dia angkat tangannya semua apa? Loh. Akhirnya dinikahkan dengan putrinya tersebut. Subhanallah. Dia diiming-imingi dengan cara yang haram, dia tahan diri, akhirnya Allah berikan dengan cara yang halal. Ya. Dengan cara yang halal. Taib, maka Allah berkata kepada orang yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat. Lau anna laka ma fil ardi min syai'in akunta taftadi bihi. Seandainya kau punya harta di dunia, kau ingin tebus dirimu? Artinya dia mengatakan, "Na'am, tentu ya Allah. Seandainya dunia milik saya, seandainya saya punya harta triliunan, saya akan saya akan tebus diri saya." Dan orang penghuni neraka dia ingin tebus dirinya dengan apapun. Allah berfirman, "Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabihi yawma idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'u fil ardi jami'an tsumma yanji." Orang penghuni neraka pada hari kiamat kelak dia akan ingin menebus dirinya, menebus dari adab ya, dengan anak-anaknya. Kalau dia bisa anaknya semua masuk neraka, yang penting dia lolos, enggak apa-apa. Wa sahibatihi, jadi kalau istrinya masuk neraka enggak mengapa, orang tuanya masuk neraka enggak mengapa. Satu kabilahnya masuk neraka, yang penting dia selamat. Satu dunia masuk neraka, yang penting dia selamat. Kalau di dunia kan ada orang rela mati bela anaknya. Di akhirat enggak. Kalau bisa istri saya, anak saya masuk neraka, yang penting saya selamat. Begitu saking dahsyatnya hari kiamat di neraka jahanam. Apalagi hanya sekedar apa? Hanya sekedar untuk memberi dunia. Kata dia, jelas saya akan tebus diri saya. Maka kata Allah, "Aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi Adam alla tusyrik bi syai'a fa abaita al illa an tusyrika bi." Aku dulu di dunia minta yang lebih ringan daripada ini. Aku tidak minta dunia, tidak minta apa-apa darimu, tidak ingin, saya cuma ingin engkau tidak syirik kepadaku ketika kau masih dalam sulbi Adam. Tapi kau enggan dan kau tetap berbuat apa? Syirik. Penyesalan percuma. Dia maunya menebus tapi tidak bisa. Padahal Allah minta yang ringan, yang jangan syirik. Kalau kau tidak syirik, kau tidak masuk neraka. Tapi engkau enggan, kau tetap berbuat apa? Kesyirikan. Tapi kita lanjutkan. Qala hadatsana Abu Nu'man, qala hadatsana Hammad bin Amr an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nari bi syafaati ka'annahum tha'arir. Keluar dari neraka jahanam dengan berkat syafaat, yaitu ada syafaat yang menyebabkan seorang keluar dari neraka jahanam ka'annahum tha'arir. Jamak dari su'rur. Apa itu su'rur? Ada yang mengatakan sejenis tumbuhan, ada yang mengatakan seperti kisah, seperti mentimun, semisalnya itu. Mereka saking dibakar, jadi mereka seperti kecil, hangus, nyusut, jadi kecil. Qultu ma sa'arir? Aku bertanya, apa itu sa'arir? Qala dhaghabis, jamak dari dhubbus, sama sejenis tumbuhan juga. Jenis tumbuhan yang jelek, yang apa namanya, kecil. Waqad kana saqata famuhu. Ya, bahwasanya sang perawi hadis telah agak ompong ketika mengucapkan, dia harusnya mengucapkan asy-sya'arir tapi giginya udah enggak ada, dia bilang as-sa'arir. Intinya ini ada perubahan, maksudnya apakah dibaca sya'arir atau sa'arir, maksudnya ketika penghuni neraka keluar dari neraka seperti tumbuhan yang kecil yang apa namanya sudah mengkerut, kemudian hitam, kemudian sudah jelek karena dibakar lama di neraka jahanam. Qultu li Amr bin Dinar, Aba Muhammad, sami'ta Jabir bin Abdullah yaqul, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yakhruju bis syafa'ati minan nar. Qala na'am. Apakah engkau mendengar Jabir meriwayatkan dari Nabi bahwasanya Rasulullah bersabda, yakhruju bis syafa'ati minan nar.
ada orang-orang dikeluarkan dari neraka karena syafaat. Kata Amr bin Dinar, "Na'am, iya saya benar. Saya dengar hadisnya." Itu dia pastikan. Ini dalil tentang bahwasanya adanya syafaat. Syafaat maksudnya Allah memuliakan sebagian makhluknya, apakah malaikat, apakah para nabi, apakah para rasul, apakah orang beriman, bahkan anak-anak kecil. Allah izinkan mereka untuk mengeluarkan sebagian orang dari neraka jahanam dengan namanya syafaat. Tentunya syafaat sebagaimana dibahas dalam pembahasan tersendiri, ya, syafaat itu syaratnya pertama harus dapat izin dari Allah, yang kedua orang yang diberi syafaat harus diridhai oleh Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Siapa yang bisa ke syafaat kecuali dengan izin siapa? Allah. Kata Allah, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha'u yarda. Betapa banyak malaikat di langit ingin beri syafaat, tidak bisa beri syafaat kecuali yang Allah izinkan dan kepada orang yang Allah ridhai. Dan orang yang bisa dapat syafaat adalah orang yang bertauhid. Kalau dia musyrik maka tidak bisa dapat syafaat. Kata Allah, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Syafaat siapapun tidak bisa bermanfaat bagi mereka kalau mereka musyrik. Makanya ketika Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapa orang paling bahagia mendapat syafaat pada hari kiamat? Kata Nabi, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Jadi semakin bertauhid, semakin mudah dapat apa? Syafaat. Syafaat itu macam-macam bentuknya. Ada syafaat penghuni neraka keluar dari neraka. Ada syafaat harusnya masuk neraka, enggak jadi masuk neraka. Ada syafaat ya surga, masuk surga, ditinggikan surganya. Surga tinggi. Jadi syafaat macam-macam. Di antara model syafaat-syafaat adalah mengeluarkan penghuni neraka menuju surga. Dan ini bisa dilakukan malaikat. Allah izinkan. Para nabi dan rasul juga diizinkan oleh Allah. Di antaranya orang beriman. Bisa juga memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat ini diingkari oleh Khawarij dan diingkari oleh Mu'tazilah. Mereka menggunakan logika mereka dan mereka berdalil dengan firman Allah, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Sungguhnya syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Bantahannya ayat itu terkait orang musyrikin, terkait orang kafir. Orang kafir tidak bisa dapat syafaat, tetapi orang bertauhid bisa dapat syafaat. Tapi kita lanjutkan hadis terakhir. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Hudbah bin Khalid, qala hadatsana Hammam an Qatadah, qala hadatsana Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Anas bin Malik dari Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, yakhruju qaumun minan nari ba'dama massahum minha safa. Sekelompok orang keluar dari neraka setelah disentuh dengan safa. Safa itu hantaman api neraka, itu sehingga membekas di wajah mereka. Berubah warna wajah mereka, dihantam oleh api. Fayadkhulunal jannah, kemudian mereka pun masuk surga. Jadi mereka ini pernah dikena neraka, kemudian terkena hantaman api, kemudian dikeluarkan. Sampai disebutkan mereka nanti ada pembahasan insyaallah mereka tumbuh, tadinya sudah kecil seperti rapuh, seperti mengkerut, kemudian bertumbuh jadi normal lagi. Menjadi tubuh yang indah, kemudian suruh masuk surga. Fa yusammihim ahlul jannah al-jahannamiyin. Maka penghuni surga ketika lihat mereka menamakan jahannamiyin, yaitu alumni neraka. Ini orang-orang alumni apa? Neraka. Mudah-mudahan kita enggak jadi alumni neraka. Mudah-mudahan langsung masuk apa? Surga. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebagian riwayat disebutkan suruh ganti jadi utaqaullah, orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah. Jahannamiyun, yaitu orang-orang yang alumni apa? Neraka jahannam. Ini semua dalil bahwasanya syafaat itu ada, bahwasanya penghuni neraka bisa juga di antara mereka masuk surga. Jika ternyata mereka tidak kafir, mereka tidak musyrik, maka dikatakan orang Islam pasti masuk surga. Cuma dua, ada yang masuk surga, ada yang transit dulu. Transit di kamar 212 di neraka jahanam. Kamar 22 di neraka jahanam. Ngeri. Transit dulu di neraka. Ngeri. Waliyadzubillah. Kita pingin langsung masuk apa? Surga tanpa transit. Tapi ada orang benar-benar transit, masuk neraka, dibakar, disiksa, setelah itu baru masuk surga.
disebut dengan jahannamiyun, alumni neraka. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.